Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Anarkisme itu adalah sebuah paham politik atau falsafah politik yang menggambarkan dunia itu sebagai sesuatu yang semestinya tidak usah ada pemerintahan, bahwa pemerintahan itu ada hanya gara-gara kepentingan dari segelintir orang untuk bisa menguasai pihak yang lebih besar, bahwa sebenarnya pemerintahan itu dalam banyak hal tidak dibutuhkan dan sebagian justru malah sangat berbahaya. Nah, apa yang dipaparkan dalam falsafah anarkisme itu sebenarnya sudah pernah saya singgung dan saya bantah di episode yang ini, yang saya menggunakan pendekatan bahasa untuk menjelaskan bahwa anarkisme itu adalah sesuatu yang utopia, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi di dunia nyata. Bahkan peradaban-peradaban yang kita kenal sekarang itu tidak mungkin bisa ada tanpa adanya hierarki. Jadi penjelasan saya di episode ini kurang lebih adalah sebagai berikut. Jadi manusia itu sebagai individu itu tentu saja tidak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Bahwa manusia itu setara dengan hewan kalau manusia itu adalah individu. Jadi manusia itu bisa beradab, manusia bisa berkembang dengan akal pikiran yang sangat luar biasa seperti ini adalah ketika kita mampu berkomunikasi, saling bertukar informasi dan mengakumulasikan pengetahuan kita. Itulah yang membuat kita menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kan misalkan saya menggunakan kemeja ini, menggunakan ini semuanya adalah akumulasi pengetahuan. Saya sendiri melakukannya tidak mungkin. Kalau ada manusia yang hidup sendirian, mungkin dia sama seperti hewan. Kurang lebihnya kan seperti itu. Nah, karena manusia itu hanya bisa beradab, hanya bisa unggul dibandingkan makhluk yang lain ketika dia menjadi makhluk sosial, makhluk yang bisa mengakumulasikan pengetahuan, maka hierarki dan pemerintahan itu dibutuhkan di sana. Karena setiap individu manusia itu otaknya ke sana ke sini, ada sesuatu, ada kesepakatan bersama yang harus mengatur mereka, mengikat mereka sehingga mereka mengarahkan tujuan itu ke satu tempat yang sama. Nah, dalam konteks ini pemerintahan dan hierarki itu menjadi sebuah keniscayaan, kan begitu. Nah, walaupun secara falsafah bahasa itu kita bisa menemukan bahwa anarkisme itu adalah sesuatu yang utopia, tetapi semakin kesini kita menemukan ada makin banyak fenomena-fenomena di dunia ini yang menunjukkan bahwa pemerintahan memang benar-benar tidak relevan, tidak berguna. Misalkan kemarin lalu itu ya tahun 2000-an, tahun 2010-an itu saya lupa ya, tapi dia di salah satu desa atau salah satu kota di Amerika Serikat itu ada yang dipimpin oleh seekor kucing yang tentu saja mereka tidak benar-benar memilih pemimpin seekor kucing, tetapi kucing itu menjadi semacam simbol bagi pemerintahan yang kosong karena sistem di sana sudah jalan, orang-orang di sana sudah bekerja sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan dan sebagainya, sehingga bahkan seekor kucing pun ternyata bisa diangkat menjadi wali kota. Begitu kan? Nah, atau kemudian kita juga menemukan kemarin itu ada di Finlandia, salah satu negara yang dikatakan sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Ternyata Perdana Menterinya itu dugem sambil hampir telanjang, mabok, nyanyi-nyanyi, gila ya kayak gitulah. Ternyata dia juga kayak penduduk sipil biasa yang lain gitu. Dia juga butuh hiburan, dia butuh apa ketika dia misalkan diminta klarifikasi soal aktivitas ini, dia katakan juga, ya saya seperti manusia biasa, saya seperti kalian semua, saya juga butuh dugem dan lain-lain. Kan begitu ya. Nah, dalam konteks itu, bagaimana ceritanya ada seorang tukang dugem ternyata mampu untuk memimpin sebuah negara atau salah satu negara dengan konsep pendidikan dan sistem pemerintahan paling maju di dunia, katakanlah seperti itu. Ya karena sebenarnya presidennya siapapun, perdana menterinya siapapun, pemimpinnya siapapun di negara-negara yang sudah mapan seperti itu, toh negara akan tetap berjalan. Bahkan seandainya dia tidak pernah ada, tidak pernah menjabat, seandainya perdana menteri itu tidak ada di sana gitu, atau memang tidak ada perdana menteri, maka Finlandia akan baik-baik saja sama seperti yang kita lihat sekarang gitu. Karena hukum semuanya, peraturan sudah berjalan. Nah, dalam konteks itu maka kita melihat bahwa anarkisme itu bahwa pemerintahan bahwa masyarakat tanpa pemerintahan mungkin saja relevan diterapkan di zaman ini gitu. Mungkinkah seperti itu? Ini adalah pertanyaan besar. Dan kalaupun memang dunia mengarah ke sana, apakah ini adalah bagian dari New World Order, tata dunia baru, di mana misalkan orang-orang Freemason, orang-orang Illuminati, atau elit cabal, elit global, atau yang semacam itu, memang dipercaya mengarahkan dunia itu ke arah sana? Apakah berarti ideologi mereka, atau apakah berarti agenda mereka itu sudah hampir mencapai tujuan? Simak videonya sampai tuntas agar kita benar-benar memahami apa itu anarkisme. Jadi ayo kita mulai. Jika anarkisme kita anggap sebagai sebuah ideologi, filsafat, pendekatan, atau wacana politik, kenapa kita membencinya? Atau kenapa kita menganggap bahwa anarkisme itu adalah bagian dari kejahatan?
Atau misalkan kenapa media-media melabeli anarkisme itu sebagai sesuatu yang benar-benar tanpa aturan, penuh kekerasan dan sebagainya. Misalkan media-media kita sering menggambarkan bahwa polisi membubarkan demonstrasi yang anarkis gitu ya. Misalkan berarti anarkis dalam hal ini adalah demonstrasi yang acak-acakan, demonstrasi yang kacau dan membahayakan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada dua alasan kenapa anarkisme dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Yang pertama itu adalah alasan filosofis. Kita menganggap anarkisme sebagai sesuatu yang buruk karena mereka juga menganggap kita adalah sesuatu yang buruk gitu. Jadi anarkisme dan kita itu ada dalam dua kutub yang saling berseberangan dan saling bertentangan, saling bertolak belakang. Kita ada bersama masyarakat, kita membangun sebuah masyarakat dan masyarakat itu ada dalam sebuah pemerintahan. Nah, pemerintahan itu kemudian membuat sebuah aturan di mana aturan itu kita taati. Ketika ada orang yang tidak taat pada peraturan, maka kita menganggap bahwa orang itu tidak taat pada pemerintahan dan karena itu maka dia dianggap sebagai jahat. Jadi sesuatu yang disebut jahat atau anarkis atau apa adalah sesuatu di luar dari pemerintahan atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu, begitu kan? Nah, sedangkan orang-orang anarkisme itu berpikir hal yang sebaliknya. Justru pemerintahan itulah yang salah, justru pemerintahan itulah yang beban, dan bahkan pemerintahan itulah yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena segelintir orang itu kemudian mengontrol banyak orang. Dia bikin peraturan yang mengontrol banyak orang. Apa hak dia? Apakah dia representasi dari rakyat? Kan bukan. Apakah dia representasi dari keadilan? Juga kan bukan. Lalu apa tujuannya? Maka anarkisme berpikir bahwa justru pemerintahan ini telah memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi ketika mereka bikin peraturan dan peraturan kita taati, peraturan itulah yang jahat. Maka anarkisme itu dalam hal ini nggak usah ikut pada peraturan, apalagi peraturan yang dibuat oleh sebuah komunitas atau sebuah kelompok di mana dia mengontrol kita tanpa kita berpikir untuk melakukan hal yang sebaliknya gitu. Kan begitu ya. Nah, itulah karena terbalik itulah maka kita menganggap anarki itu adalah sesuatu yang buruk. Karena mereka juga menganggap kita adalah sesuatu yang buruk gitu ya, karena bertolak belakang. Alasan yang kedua kenapa anarkisme itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau media kita melabeli itu dengan yang buruk, karena memang orang-orang anarkisme atau orang yang nyandu atau orang yang terlibat dalam gerakan-gerakan anarko di seluruh dunia itu memang cenderung untuk menghalalkan segala cara, atau banyak di antara mereka yang melakukan aksi-aksi dengan sangat radikal, dengan sangat keterlaluan gitu. Mereka jadi anarkisme itu mereka memang benar-benar anarkis gitu, lempar batu, sembunyi tangan atau yang semacam itulah. Nah, maka secara praktis kita juga bisa menemukan pembenaran kenapa mereka seringkali atau mendapatkan stigma atau mendapatkan label yang jelek. Tapi kalaupun mereka memang ternyata aslinya tidak seperti itu atau secara filosofis tidaknya seperti itu, apakah bisa mereka diterapkan di dunia nyata? Ya, kan yang saya jelaskan di awal tadi itu, yang saya pernah mengkritik filsafat anarkisme. Filsafat anarkisme itu tidak mungkin mewujud dalam tatanan masyarakat dunia kalau mereka itu di awal, ketika mereka membangun sebuah masyarakat itu tidak mungkin terjadi dengan anarkisme. Itu benar-benar utopia. Manusia akan menjadi benar-benar seperti hewan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan anarkisme itu adalah sebuah fenomena ketika masyarakat sudah terlalu jenuh dengan pemerintahan, maka itu adalah hal yang mungkin terjadi. Kita menemukan ada beberapa contoh kasus di dunia. Yang pertama tentu saja adanya di sini di Indonesia. Thomas Stamford Raffles itu pernah mewartakan kepada kita melalui sebuah buku yang sangat terkenal, The History of Java. Buku itu memberikan penjelasan bahwa masyarakat kita itu pada unit-unit desa yang sangat terpencil itu benar-benar tidak memiliki pemerintahan, atau ada pemerintahan tapi sama sekali tidak efektif. Raffles menggambarkan bahwa masyarakat Jawa itu adalah masyarakat yang benar-benar hidup tanpa pemerintahan yang efektif. Jadi ketika misalkan rakyat di unit-unit desa tertentu itu ya, yang jauh dari pemerintahan, jadi ketika misalkan rakyat butuh makan, mereka punya sawah sendiri, mereka bisa mancing ikan sendiri, mereka bisa ngambil buah sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan khawatir soal pemerintahan dan sebagainya. Kalau misalkan nanti ada kriminal, mereka bikin hansip sendiri, bikin apa sendiri, dan mereka tidak terikat pada pemerintahan, mereka tidak terikat pada uang, mereka tidak terikat pada apapun. Kalau mereka mau bikin proyek-proyek yang lebih besar, seperti misalkan bikin jembatan atau bikin tempat pemujaan dan sebagainya, ya gotong royong saja bersama-sama mereka untuk melakukan hal yang sama. Jadi ya anarki aja seperti itu, hidup tanpa pemerintahan, toh baik-baik saja pada waktu itu. Atau kita juga misalkan melihat contoh yang lain, bukan di Indonesia tapi di Italia. Di sana itu ada sebuah desa legendaris namanya Cospaya.
Kospaya itu hidup selama 400 atau ya 300 atau 400 tahun tanpa pemerintahan sama sekali. Jadi ceritanya itu gini. Jadi kan ini latarnya itu adalah Eropa abad ke-8, abad pertengahan. Jadi gereja masih korup, banyak bangsawan-bangsawan yang masih jahat dan sebagainya. Ada konflik antara gereja yang korup dengan bangsawan yang jahat gitu. Mereka rebutan masalah utang piutang dan sebagainya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk gereja di sebelah sini dan pemerintahan Florence di sebelah sini. Nah, di tengah-tengahnya itu ada desa yang namanya Kospaya yang kemudian tidak diambil oleh kedua belah pihak gitu. Karena ada kesalahpahaman sedikit di awal gitu. Dan akhirnya apa? Desa ini benar-benar tidak memiliki pemerintahan, dan kedua belah pihak yang ada di sini juga membiarkan mereka hidup tanpa pemerintahan karena mereka membutuhkan wilayah penyangga gitu, agar mereka itu tidak konflik, tidak bersaing, tidak rebutan teritori dan sebagainya. Dibutuhkan penyangga, dan Kospaya itu ada di situ. Di sana Kospaya itu penduduknya sekitar 300-an orang, rumahnya juga ya ada sekitar 100 atau 200, sekitar 100 rumahan maksimal, dan mereka juga hidup sangat makmur. Jadi mereka lalu lintas perdagangan, mereka dapat jatah, kemudian mereka juga kan dekat perairan, mereka juga beternak ikan, ngambilin ikan di sungai dan sebagainya, di lautan dan sebagainya, ya biasa-biasa aja. Dan mereka benar-benar tanpa pemerintahan, dan mereka bisa bertahan selama berabad-abad, yang menunjukkan bahwa sebenarnya gagasan anarkisme itu bisa saja, bahwa masyarakat bisa hidup tanpa mereka memiliki pemerintahan yang efektif. Kan begitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya pemerintahan, sebenarnya masyarakat mereka itu hanya bisa terbentuk karena beberapa variabel. Yang pertama itu adalah bahwa mereka itu kecil, unit-unit kecil. Kalau misalkan unitnya lebih besar, misalkan se-Indonesia gitu, kemudian tanpa pemerintahan, mungkin kita berpikir ulang soal itu. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah mereka yang menjadi kasus-kasus yang tadi itu memiliki kelebihan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam mereka itu mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan melampaui, sehingga orang-orang yang ada di sana tidak usah bersaing. Karena tidak usah ada bersaing, maka tidak akan ada konflik. Karena tidak ada konflik, maka tidak usah ada yang melerai. Karena tidak usah ada yang melerai, maka pemerintahan dalam hal itu juga tidak dibutuhkan. Kan begitu ya. Dan yang paling penting dan kemudian menjadi argumen dasar itu adalah bahwa mereka itu sejak awal sebenarnya sudah memiliki peradaban. Sejak awal mereka masyarakatnya itu sudah mapan. Sehingga pemerintahan itu hanya bersifat atribut yang sekunder gitu. Nah, jadi ketika atribut sekundernya hilang atau pemerintahannya hilang, ya mereka baik-baik saja. Ini beda halnya dengan awal yang saya bilang tadi itu. Masyarakat itu tidak mungkin mencapai peradaban kalau memang tidak ada pemerintahan, tidak ada hierarki. Tapi kalau masyarakat sudah mapan dengan hierarki, sudah mapan dengan pemerintahan, mungkin saja hal itu bisa terjadi, anarkisme itu bisa terjadi, dan dunia luar biasanya mengarah ke arah sana. Kita misalkan melihat Jepang. Jepang itu adalah sebuah negara yang benar-benar maju di tahun 1980-an. Di tahun 1970-an itu luar biasa lompatannya itu. Tapi setelah itu mereka stuck, berhenti karena banyak hal lah. Mereka stuck, berhenti, sehingga Jepang yang sekarang itu kualitas sumber daya manusianya itu sama atau lebih bawah daripada kita sekarang. Mau IQ-nya, mau apanya, sebenarnya lebih rendah daripada kita sekarang. Tapi kenapa mereka tetap jadi maju, tetap bisa bikin mobil, tetap bisa handphone, dan sebagainya? Karena mereka itu menikmati sisa-sisa peradaban yang telah dicapai oleh generasi tahun 80-an. Jadi kalau misalkan Baraya main ke Jepang sekarang, itu generasi mudanya cupu banget. Banyak yang stres tinggal di rumah. Kalau misalkan diadu di sekolah, mereka juga diem-diem. Atau kebudayaan-kebudayaan mereka, misalkan bangsa sumo atau ninja atau yang segala rupa, mereka juga sudah tidak menggelutinya. Mereka jadi korban sistem, mereka jadi korban pabrik, mereka jadi buruh dari bos yang tidak mereka kenali sama sekali dan sebagainya. Mereka tuh benar-benar kacau itu sekarang itu. Tapi kenapa mereka maju? Ya karena sisa. Jadi seandainya pemerintahan sekarang Jepang itu mau dipegang sama siapa, mau dipimpin sama siapapun, mereka udah jalan aja sebenarnya seperti itu gitu. Makanya saya juga sering yang tadi di intro itu di awal, banyak sekali negara-negara yang sudah maju itu karena sistemnya sudah terbentuk, maka mereka itu jalan aja dengan atau tanpa pemerintahan, atau pemerintahannya baik atau buruk. Sekarang misalkan di Inggris, pemerintahnya siapa? Perdana menterinya siapa? Mau gonta-ganti kayak gimana, Inggris tetap akan maju. Mau Jerman sekarang dipimpin oleh kanselir cewek, misalkan yang begini-begitu, dia ganti jadi siapapun nggak akan ngaruh sama sekali, atau pengaruhnya sedikit sekali, karena yang paling penting pada waktu itu sistemnya sudah jalan. Jadi negara-negara yang maju, negara-negara yang itu tuh ibaratnya seperti orang yang sudah tua gitu.
Jadi kalau kita masih tumbuh, masih berkembang, umur kita masih 70 tahunan kan, Indonesia itu cukup muda untuk ukuran negara, makanya kita tuh masih rentan, masih kacau, masih gontok-gontokan, masih beradaptasi untuk berhadapan dengan realitas gitu, masih beradaptasi dengan coba menghubungkan satu sama lain gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, nanti kita tuh semakin dewasa, mapan, udah mapan ya tua, nunggu mati gitu. Nah, negara-negara Eropa itu udah nunggu mati, mereka mau nggak ngapa-ngapain juga mereka udah seperti itu, udah ada jatah pensiun, udah ada perusahaan, udah apa, jadi mereka tinggal tiduran, guling-guling, dan akhirnya seperti itu. Maka kemungkinan akhir dari dunia akhir zaman itu bukan manusia hidup dalam penderitaan, tapi manusia semuanya sudah terlalu tua sehingga mereka menikmati masa tuanya dengan bahagia gitu. Dan akhirnya mereka mati dengan sendirinya. Eropa mati dengan sendirinya karena apa? Karena perempuan-perempuan sudah tidak mau melahirkan, akhirnya mereka krisis populasi, akhirnya hilang gitu. Ya bisa aja seperti itu kondisinya. Dan inilah yang kemudian searah dengan apa yang pernah digambarkan oleh orang-orang Illuminati atau Freemason atau yang kayak gitu. Kan kalau misalkan kita baca buku-buku paling babon mereka, misalkan Protocol of Elder of Zion gitu ya, yang seperti itu, atau buku-buku yang paling babon terkait dengan konspirasi, maka mereka itu kan punya banyak agenda. New World Order, agendanya diantaranya adalah apa? Penghapusan agama, penghapusan negara, tidak ada nasionalisme, tidak ada pemerintahan dan sebagainya, karena nanti akan ada tata dunia baru di mana masyarakat itu akan memegang kendali atas dirinya sendiri dan sebagainya gitu ya. Kemudian bahwa nanti yang berkuasa itu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Pokoknya mah baraya silakan simak agenda-agenda misalkan dari elit global dan sebagainya. Nah, saya melihatnya bahwa itu sebenarnya bukan agenda. Karena kita mengetahui bahwa Illuminati itu sebenarnya hoax, itu palsu gitu ya. dan Freemason ada, tapi cerita-ceritanya itu palsu dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang agenda-agenda itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu adalah sebuah agenda? Bukan, itu bukan agenda baraya. Tapi itu adalah ramalan masa depan. Karena apa? Karena dunia mengarah ke arah sana. Dunia mengarah pada penyatuan agama-agama, iya kan? Dunia mengarah pada penyatuan negara-negara, penyatuan bangsa-bangsa, di mana negara tidak lagi dianggap relevan, termasuk juga dalam konteks ini. Kemudian manusia semakin berkesadaran, dan kesadaran yang dimaksud itu semakin menjauh dari nilai-nilai doktrin-doktrin atau paham-paham yang tradisional dan sebagainya. Masa depan kita itu adalah agenda yang dicetuskan oleh orang-orang Illuminati dan sebagainya. Agenda itu tidak nyata, tetapi arah kita ke arah sana itu ternyata benar. Semoga dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak, dan silakan berpikir sama-sama. Saya tidak menyimpulkan ya. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.